في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa saudara sepersusuan dari Halimah As-Sa'diyah. Salah satunya adalah Saimah. Sebagai anak tertua Halimah, Saimah ditugaskan untuk menjaga dan memperhatikan Nabi Muhammad kecil. Mereka berdua kerap kali menghabiskan waktu bersama untuk bermain, layaknya anak-anak pada zaman itu. Kadangkala Nabi Muhammad kecil menarik dan mendorongnya, kemudian Saimah membalasnya. Mereka bermain-main dengan riang gembira. Hingga suatu ketika, Nabi Muhammad kecil menggigit punggung Saimah, lantaran saudara sepersusuan itu menginjak kakinya. Saimah kesakitan dan kemudian mengadukan kepada ibundanya, yaitu Halimah. "Memangnya kau apakan Muhammad sampai ia menggigit punggungmu?" respon Halimah sambil tertawa-tawa setelah mendengar aduan Saimah. Seperti dikutip dalam Sahabat Cilik Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah di kampung Bani Sa'ad hingga usianya 5 tahun. Banyak pengalaman dan kenangan manis yang dilalui oleh Nabi Muhammad bersama dengan Halimah dan anak-anaknya termasuk Saimah. Nabi Muhammad selalu mengingat perilaku baik Halimah dan keluarganya, juga membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan yang serupa. Suatu ketika Halimah datang ke pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Mereka saling bercengkrama dan bertanya tentang kabar masing-masing. Halimah bercerita kalau keluarganya sedang dalam keadaan kelaparan karena paceklik. Seketika itu juga, Nabi Muhammad memberikan hadiah 10 ekor kambing dan beberapa ekor unta. Maka kemudian Halimah pulang dengan membawa hadiah dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah dengan menunggangi unta yang juga merupakan salah satu hadiah dari anak asuhnya itu. Pada saat perang Hunain, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan salah satu keluarga dari Halimah, yaitu Saimah. Ketika itu Nabi Muhammad memerintahkan pasukan muslim untuk menangkap Bujad dari Bani Sa'ad karena tindakannya yang menakutkan umat Islam. Singkat cerita, Bujad dan seluruh anggota keluarganya berhasil ditawan oleh pasukan muslim. Mereka kemudian diajak untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Salah satu wanita dari kabilah Bujad yang ikut ditawan adalah Saimah. Dia mengadu kesakitan karena diperlakukan dengan keras oleh prajurit muslim. Dia kemudian memprotes dan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Para prajurit tidak percaya dengan pernyataan perempuan tersebut. Mereka menganggap apa yang dilakukan perempuan itu hanya sebagai siasat belaka agar diperlakukan lebih baik. Saat rombongan tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW, Saimah kembali mengaku kalau dirinya adalah saudara sepersusuannya atau anak dari Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW tidak langsung percaya dan meminta buktinya. Maklum saja, Nabi Muhammad dan saudara sepersusuannya itu sudah 50 tahun lebih tidak bertemu. Mungkin beliau sudah lupa dengan wajah dari saudarinya itu. "Ingatkah engkau Nabi Allah, ketika aku memukul pangkal pahamu, kita bermain di dekat tenda keluarga kita Bani Sa'ad. Ketika kau naik ke punggungku dan menggigitku dengan gigitan kasih sayang,
Kata Saimah mencoba menggugah ingatan Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari buku Bilik-bilik Cinta Muhammad. Nabi Muhammad SAW langsung teringat dengan Saimah seketika itu juga. Beliau kemudian melepaskan dan memperlakukan Saimah dengan penuh hormat. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memberikan tawaran kepada Saimah untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi, Saimah memilih pulang dan tinggal bersama dengan keluarganya di kampung Bani Sa'ad. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan hadiah 4 orang budak untuk Saimah sebelum melepas saudarinya itu pulang. Demikianlah kisah dari Nabi Muhammad SAW dengan saudara sepersusuannya, yaitu Saimah, anak dari Halimah As-Sa'diyah yang sudah 50 tahun lebih tidak berjumpa. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi Arab saat itu yang masih berlaku hingga Rasulullah SAW lahir, yaitu menyusukan anak-anak mereka ke desa pegunungan yang berudarakan sejuk dan segar. Tujuannya adalah agar bayi-bayi mereka dapat menghirup udara yang bersih dan juga segar. Selain itu, di desa Badui, tata bahasa mereka pun juga masih bagus dan masih murni. Saat itu, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia di perkampungan dari keluarga Bani Sa'ad. Kira-kira 170 km dari kota Mekah. Rasulullah tinggal di perkampungan tersebut kurang lebih 5 tahun. Selama Rasulullah SAW tinggal di perkampungan tersebut, Rasulullah banyak sekali membawa keberkahan, baik itu untuk keluarga Halimah maupun untuk lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah ternak-ternak di sana yang awalnya kurus menjadi gemuk dan besar sehingga menghasilkan susu yang banyak sekali. Lalu pepohonan di sana juga tumbuh subur dan rindang, dan masih banyak lagi keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika tinggal di desa tersebut. Dan Halimah memiliki anak yang cukup banyak, salah satunya yaitu bernama Saimah. Saimah akhirnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah 50 tahun berpisah. Dan Rasulullah SAW memperlakukan saudara sepersusunya itu dengan sangat baik. Salah satunya adalah Rasulullah memperlakukan Saimah dengan sangat baik dan memberikan banyak sekali hadiah kepada Saimah sebagai bukti bahwa Saimah juga menyayangi dari anak-anak dari ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.